Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Di malam ini, saya beserta teman saya, Andika dan Yose, akan membuka video tentang presentasi program kami, Cloud Firestore. Jadi di sini sudah ada ya, teman-teman. Di slide presentasi ini ada judul besarnya, karena memang besar, highlighting our Cloud Firestore Programming. Dan di bawahnya ada nama-nama tim kita, Ahmad Andika, Felix Yusran, dan Ahmad Nasif Mila beserta timnya. Tidak akan saya bacakan karena kepanjangan. Terus selanjutnya, aduh kelewat. Ada namanya abstrak, atau maksudnya latar belakang dan tujuan. Jadi buat apa sih kami bikin presentasi ini? Ya ini tujuannya, untuk biar tim kita ini bisa mempresentasikan contoh yang benar dan sederhana saja, simple, dari sebuah website database Cloud Firestore dari platform Firebase, yang mana website ini bisa difungsikan sebagai mestinya, dan fungsinya itu sebagai website yang untuk menyimpan data secara umum. Ya, segitu tujuannya. Terus untuk selanjutnya kita punya kata kunci untuk memberi teman-teman pemanasan. Maksudnya itu wawasan dasar saja, biar kita sama-sama paham gitu dengan apa yang akan kita presentasikan di video ini. Jadi kita punya Flutter atau Flutter bacanya terserah. Flutter ini kan platform framework open source dari Google. Jadi ini buatan Google. Platform ini berguna untuk membantu kita sebagai developer membuat aplikasi. Dan aplikasi ini bisa diintegrasikan atau bisa kita pakai nanti di platform seluler kayak Android, iOS, dan juga platform website atau web. Terus kata kunci kedua yaitu Firebase. Firebase ini lebih ke kayak semacam tools tambahan. Kalau istilah aplikasinya mungkin third party app, mungkin third party. Jadi kayak ya tools tambahan yang berguna sekali untuk membuat program cloud computing, dan ini juga buatan Google. Dan yang gunanya untuk mempermudah kita mengembangkan aplikasi. Terus ada lagi yang namanya Cloud Firestore. Firestore ini adalah program cloud database, NoSQL, dan yang mana fungsi utamanya itu menyimpan dan menyinkronkan data serta membuat query data untuk aplikasi berbasis mobile, web, dan dalam skala global. Dan terakhir, karena di kata kunci sebelumnya kita menyinggung database, tidak ada salahnya kita juga membahas tentang pengertian database. Secara singkat saja. Jadi database ini kan kayak sekumpulan data yang disusun dengan bentuk tertentu. Maksudnya secara sistematis dan terorganisir. Terus disimpannya kan biasanya di komputer. Di komputer, bukan di map kantor. Kita maju ke slide selanjutnya. Terus kita punya, maksudnya kita ingin menyampaikan platform apa saja yang kita pakai selama perancangan program tadi. Yang pertama kita memakai platform Android Studio sebagai wadah kita untuk mengisi programnya, untuk membuat kode programnya, mengutak-ngatik paket, toolsnya, dan lain-lain. Terus kita juga butuh platform output programnya tadi. Jadi nanti kita akan melihat hasil website kita di web Chrome. Terus dalam pemrograman tadi kita pakai bahasa Dart dan platform Flutter. Dart dan Flutter ini kayak semacam saudara atau atasan bawahan gitu deh. Dan terakhir, untuk
ya tambahan aja sih. Kita memakai Firebase Console untuk menavigasikan atau men-setting lebih lanjut tentang program kita tadi, terutama di database Cloud Firestore. Jadi selanjutnya teman-teman, buat yang penasaran, inilah dia tampilan dasar database Cloud Firestore. Maaf, kalah tulisannya. Jadi di gambar ini adalah bentuk dasar yang simple dari database Cloud Firestore. Kenapa ada nama orang, ada tahun lahir? Karena ini fungsinya untuk menyimpan data. Jadi kita punya kepala data, kode-kodenya untuk membedakan dengan yang lain. Terus setiap kode ini juga mengandung kolom yang isinya data. Datanya simpel aja, segini tok. Terus selanjutnya, oke, ini adalah tahap-tahap yang kita kerjakan dalam merancang database Cloud Firestore. Secara garis besarnya ada 3 langkah, maksudnya 3 paket mungkin. Jadi pertama kita membuat proyek Firebase dulu sebagai wadah platform atau apa namanya gitu. Platform untuk di situ kita mengisi platform tersebut dengan kode program Dart dan Flutter tadi. Dan juga proyek Firebase ini kita pakai juga untuk memprogram Cloud Firestore. Dan kita perlu mengintegrasikan proyek tadi ke Cloud Firestore di Firebase Console. Dan terus kita pilih nanti lokasi database di mana. Dan langkah keduanya adalah menyesuaikan isi proyek agar bisa menjalankan Firestore. Untuk menjalankan Firestore, kita butuh tools, alat atau paket berupa dependencies dan libraries. Karena ini bahasanya seperti bahasa C++. Jadi kita butuh libraries, dependencies untuk bisa menjalankan Cloud Firestore berupa plugin. Dan kita menambahkannya dengan perintah flutter pub add cloud_firestore dalam terminal. Terminalnya bisa dalam berupa window PowerShell atau command prompt. Dan terakhir, kita uji dulu programnya dengan menjalankan program Firestore tadi. Setelah lancar, kita tambahkan data-data yang masih mentah, data-data ya isi data-data yang sesuai dengan kolom tadi dalam format tertentu ke kode program Flutter-nya. Atau bisa juga nanti ditambahkan di database Cloud Firestore untuk fitur kita yang akan kita bahas, yaitu update secara real time. Terus kita uji dulu programnya lagi. Kita uji lagi programnya. Apakah bisa menyimpan datanya atau gimana. Nah, kita punya langkah-langkah tambahan. Ini lebih ke sekedar tips saja. Kan tips sih. Lebih ke topik-topik yang berisi bagaimana cara kita mengupdate data dalam database Cloud Firestore. Ini kita punya sekitar 5 atau 6 topik. 5 deh, 5 topik. Oke, segitu saja dulu. Ya, ini ya sekian untuk pengantar presentasinya. Selanjutnya saya akan serahkan pengujian pemrograman tadi kepada teman saya Andika. Kepada Andika silahkan. Codingan dulu, codingan. Tapi kan. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana codingan ini kami buat.
Pertama itu ada main Dart-nya. Sebelumnya kita harus memasukkan ya Cloud bentar, mana nih? Cloud Firestore. Gimana cara nambahnya? Tadi sudah dijelaskan. Dimasukkan ke dalam terminal dan di sini ditulis. Nih, di sini ditulisnya Cloud Firestore-nya. Setelah udah masuk, di sini tertulis secara otomatis. Tidak boleh diketik. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dengan sistemnya. Setelah ini telah terpasang, maka kita bisa pergi ke main Dart. Di sini kita menggunakan future void math sneak. Kenapa sneak? Karena ini sudah dari sananya sudah ada ketentuannya. Dan untuk mengelola programnya itu kita menggunakan file test firestore Dart. Di sana kita membuat atau menambahkan datanya itu kayak first, last, and born. Di sini kita first itu adalah nama pertamanya, nama depan. Last ini nama akhir dan born tahunnya. Nah, keunggulan dari program yang kami buat itu apabila programnya itu di websitenya itu atau di HP-nya itu kita tekan lama, itu akan terjadi data remove, di mana data itu akan dihapus secara real time. Nah, kenapa bisa real time? Karena kita menggunakan sistem di sini. Ini yang mempengaruhi real time-nya. Setelah itu, saya akan menjelaskan gimana kok bisa ya real time-nya. Nah, sebelumnya saya jalankan dulu. Ya, di sini cukup lama karena kita menggunakan website. Tampil, di sana tampil. Oke, saya akan menampilkannya. Nah, seharusnya sudah tampil ya. Nah, di sini di program ini jika saya menekan misalkan Andi Pratama nama dan dia akan terhapus. Nah, di sini akan terhapus jika kita tekan lagi. Nah, terhapus. Nah, dan juga jika ingin mengubah datanya, kita cukup menukarnya di sini. Misalkan kita menukar namanya jadi Rahman. Nah, di sini Fauzi. Tahunnya kita tukar juga misalkan 2020. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ntar saya tampilkan lagi. Nah, di sini kan belum ada. Nah, kita tekan ini, tanda plus. Nah, di sini sudah ada nama Rahman Fauzi. Dan juga kita bisa mengupdate real time.
Gimana caranya? Kenapa ketika saya tulis di sini, maka di sininya juga akan menambah. Nah, di sini. Di sini juga akan menambah. Rahman Fauzi. Sebenarnya jika kita hapus di sini, di sana juga akan kehapus juga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rasepal. Teman-teman, jadi kesimpulannya adalah program kami bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada bug. Terus kami juga bisa menjalankan fitur program Firestore kami yang bisa mengupdate data secara real time. Ya, sekian presentasi kami. Saya Yose, Andika, dan Ray akan menutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anjay. Ya.